Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan-persoalan sosiologis dalam pendidikan. Yang pertama ada standarisasi pendidikan. Standarisasi mulai dikenal secara meluas di dalam dunia industri pada abad ke-19 dengan lahirnya buku F.W. Taylor, Principles of Scientific Management. Menurut Taylor, untuk memperoleh efisiensi dalam proses produksi perlu adanya pengaturan divisi kerja untuk pembagian tugas dan fungsi, deskripsi tugas secara terperinci untuk setiap prakerja, pemberian insentif sebagai motivator bagi pekerja, serta pentingnya manajemen dan perencanaan dan kontrol. Doktrin Taylorisme ini tidak hanya memasuki dunia industri pabrik mobil Ford saja, melainkan juga memasuki dunia pendidikan, administrasi negara, dan sebagainya. Habermas menyatakan bahwa Taylorisme sebagai rasionalisme instrumental yang melandasi dominasi kapitalisme. Standarisasi ternyata merupakan anak kandung dunia modern dari kebudayaan barat. Menurut Noam Chomsky, konsep modern yang telah berumur kurang lebih 500 tahun tersebut setidaknya telah menghasilkan 3 ketimpangan, diantaranya kerusakan ideologis karena eksploitasi untuk motif mencari keuntungan. Yang kedua, kerusakan humanitas karena manusia sekedar alat untuk produksi. Yang ketiga, kemiskinan negara-negara terjajah akibat eksploitasi kapitalisme barat. Standarisasi memiliki tujuan baik, yaitu sebagai bentuk dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun perlu diawasi bahwa standarisasi dapat berdampak pada eksploitasi terhadap subjek pendidikan, yaitu peserta didik. Standarisasi pendidikan dapat melahirkan komoditifikasi sehingga pendidikan menjadi komoditif yang lebih berkualitas dan lebih kaku untuk dijual. Tidak heran jika sekolah-sekolah favorit yang SPP-nya selangit justru laku dijual dibanding yang SPP-nya murahan. Dengan asumsi mahal berarti berkualitas, padahal belum tentu demikian. Standarisasi pola pikir positivistik. Standarisasi pendidikan merupakan salah satu ciri dari pola pikir positivistik. Pola pikir yang selalu melaksanakan pemahaman ilmu alam untuk memahami ilmu sosial. Contohnya, jika mangga semakin tua, rasanya semakin manis. Sedangkan jika mangga masih muda, maka rasanya kecut. Standarisasi awal mulanya diterapkan pada dunia industri otomotif seperti pabrik mobil Ford. Apakah standarisasi dapat digunakan untuk menstandarkan pendidikan? Sementara itu, pendidikan tidak dilaksanakan di ruang kosong, akan tetapi dilaksanakan di tengah masyarakat yang sangat kompleks. Karena begitu kompleksnya sebuah masyarakat, tentu tidak begitu saja digunakan satu standar. Ciri lain dari pola pikir positivistik adalah generalisasi. Satu masalah terdiagnosis di generalisasi dengan metode penanganan yang sama. Selain memaksakan ilmu alam untuk memahami ilmu sosial dan generalisasi, pola pikir positivistik memiliki ciri signifikan. Standarisasi mengabaikan integritas. Menjelang ujian nasional, seringkali para orang tua dan siswa berburu soal dan jawaban. Entah bagaimana caranya, yang jelas mereka rela merogoh kocek yang tidak sedikit demi mendapatkannya. Kabar burung yang mengatakan bahwa guru ikut membantu siswa menjawab soal ujian nasional adalah betul adanya. Inilah salah satu kenapa terdapat 3 bahaya yang tersirat dari standarisasi. Di antaranya adalah kerusakan ideologis. Pendidikan yang semestinya menghasilkan siswa yang terpelajar, bernular, jujur, dan bertanggung jawab menjadi begitu saja rusak karena mengejar standarisasi. Tidak dilakukan jika standarisasi bisa mengabaikan integritas. Upaya menjaga integritas. Persoalan integritas menjadi persoalan serius dalam ujian nasional. Karenanya Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan mengusulkan aspek integritas menjadi salah satu penilaian. Bagaimana cara mengukurnya? Jawaban ujian nasional dianalisis apakah jawaban UN itu terpola atau tidak terpola. Setelah diakui, kemudian dapat ditentukan apakah siswa menjawab sendiri atau bersama-sama. Jika memang standarisasi dibutuhkan di Indonesia dengan tujuan agar tidak ketinggalan dan dapat bersaing secara global, tentunya upaya standarisasi tidak boleh diabaikan, tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang menjadi ideologi dasar dari tujuan pendidikan itu sendiri. Selama masih mengikis aspek ideologis dan tujuan utama pendidikan, maka standarisasi perlu ditinjau ulang pelaksanaannya. Yang kedua ada dilema evaluasi pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai baik oleh pendidik ataupun anak didik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi yang dilakukan pendidik dapat berupa evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui ketercapaian anak didik terhadap tujuan dan capaian pembelajaran yang diinginkan.
apakah nilai hasil belajar anak didik sudah mencapai standar atau belum. Sedangkan evaluasi pembelajaran dapat berupa evaluasi yang mencakup seluruh aspek pembelajaran. Di antaranya adalah untuk melihat ketercapaian pendidik dalam mengajar, apakah sudah tuntas dalam mengajar atau belum. Yang pertama dilakukan guru kepada murid, dan yang kedua dilakukan oleh waka atau wakil kepala kurikulum atau kepala sekolah kepada guru. Ada banyak sekali jenis instrumen dalam evaluasi. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri. Karenanya, semua mata pelajaran tidak dapat dipukul rata dengan jenis instrumen penilaian saja. Setiap mata pelajaran memiliki instrumen penilaian yang berbeda-beda, tergantung jenis mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran yang menekankan perubahan perilaku, seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam, tidak dapat hanya didekati dengan pendekatan evaluasi kognitif saja. Demikian juga pembelajaran eksakta. Penekanan pada evaluasi afektif tentu kurang tepat katanya, juga dengan mata pelajaran kesenian. Evaluasi yang tepat adalah evaluasi pada aspek psikomotorik. Perbedaan evaluasi dan ujian. Evaluasi merupakan pemberian makna sebuah keinginan moral untuk memperbaiki atau proses refleksi untuk melihat apa yang sudah dilakukan. Sedangkan ujian merupakan bagian dari jenis penilaian tes, dan penilaian adalah bagian dari evaluasi. Ujian hanya mampu mengukur kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu kesadaran kolektif. Dalam konteks pendidikan, kesadaran kolektif setidaknya memiliki dua pemahaman, kesadaran kritis dan kesadaran ilmiah. Salah satu tokoh yang membahas tentang kesadaran kritis adalah Paulo Freire. Beliau adalah perintis pedagogis kritis. Sedangkan yang dibangun Freire bukanlah dalam konteks kesadaran bahwa ilmu itu penting, membaca itu kebutuhan, atau pendidikan itu sebuah keharusan. Akan tetapi, kesadaran yang dibangun oleh Freire adalah kesadaran bahwa pendidikan itu menindas, kesadaran bahwa pendidikan itu sebuah komoditas, kesadaran bahwa pelajaran di sekolah itu tidak humanis. Ketindasan itu bukan hanya karena pendidikan dijadikan sebagai komoditi, namun ketertindasan terjadi juga dalam praktek pembelajaran. Proses pembelajaran hanya sekedar transfer of knowledge, sedangkan aspek efektif dan psikomotorik diabaikan. Guru aktif sedang siswa pasif, dan obedience. Guru sebagai depositor sedang siswa sebagai deposit. Pembelajaran seperti itu termasuk bentuk ketindasan murid oleh sistem yang dinamakan sekolah. Kesadaran siswa dan guru terhadap ketindasan dalam sistem pembelajaran mulai tumbuh. Desain pembelajaran dan kurikulum sudah meninggalkan PCL dan balik ke SDL. Guru tidak lagi menjadi pusat dan salah satunya sumber informasi, melainkan guru sebagai fasilitator dan murid tidak lagi pasif. Yang keempat yaitu pemerataan pendidikan. Di antara banyak persoalan pendidikan di Indonesia adalah persoalan pemerataan. Sekolah favorit hanya mengumpul di kota-kota besar. Di desa-desa terkecil hanya terdapat sekolah yang keberadaannya layahya walayamut, atau hidup tak mampu, mati pun enggak. Akibatnya terjadilah kesenjangan pendidikan. Sekolah favorit akan semakin favorit, semakin melejit, maju dan mahal. Sedangkan sekolah yang ada di desa akan semakin tertinggal, tidak mapan secara sarana prasarana. Akibatnya lama-kelamaan sekolah akan ditinggalkan siswanya. Persoalan kesenjangan pendidikan antara sekolah desa dan kota dapat diatasi dengan sekolah kawasan, menggunakan sistem zonasi. Sekolah kawasan merupakan pembagian sekolah berdasarkan kawasan dengan sistem zonasi. Artinya, sekolah wilayah dibagi menjadi beberapa bagian. Proses penerimaan siswa baru tidak hanya dinilai dari pertimbangan nilai hasil seleksi masuk atau nilai akhir sekolah, tetapi dilihat dari kawasan tempat tinggal dan domisili siswa. Dengan demikian, tidak ada sekolah favorit yang kebanyakan siswa dan non-favorit kekurangan siswa. Selanjutnya yang kelima yaitu demitologisasi profesi guru. Demitologisasi merupakan upaya mendekonstruksi mitos-mitos yang melekat pada guru. Jasa guru di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di Jepang keberadaannya sangat menghargai profesi guru. Memberi penghargaan pada guru adalah upaya mendemitologisasi profesi guru. Demitologisasi adalah padanan kata dengan kata dekonstruksi. Dekonstruksi merupakan lawan kata dari rekonstruksi yang artinya membangun kembali. Maka dekonstruksi berarti menghancurkan dan meruntuhkan.
Istilah demontologisasi profesi guru pernah diungkapkan oleh H.A.R. Dillard dalam Kaleidoskop Pendidikan Nasional. H.A.R. Dillard meletakkan ada sekitar 15 mitos profesi guru. Seperti guru dianggap sebagai profesi terakhir ketika seseorang tidak dapat lagi mendapatkan suatu pekerjaan. Ditolak sana sini, daripada menganggur, maka mengajarlah saja. Those who cannot think and do teach. Seseorang yang tidak bisa berpikir dan berbuat mengajarlah. Sungguh suatu hal yang ironis, seakan-akan guru itu merupakan profesi dari manusia-manusia robot yang tidak dapat berpikir dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mitos ini dapat dijadikan refleksi bagi guru untuk menjadi lebih kreatif, karena guru adalah profesi yang menuntut kreativitas tinggi. Jika guru tidak kreatif, maka pembelajaran akan berjalan monoton dan membosankan, yang berakibat malasnya siswa dalam belajar dan tentunya tidak dapat memahami pelajaran dengan baik. Yang keenam ada menyuburkan industri hoaks. Industri hoaks berkembang pesat dalam konteks dengan budaya baca yang rendah. Menurut Yudi Latif, upaya meningkatkan sumber daya manusia hanya didasarkan pada tingkat pendidikan formal, bukan pada penyediaan ekosistem yang baik bagi pengembangan olah budi cipta dan olah karsa atau kreativitas. Masyarakat dengan daya baca yang rendah akan malas melakukan cross-check dan penelusuran ke sumbernya, karena mereka malas membaca. Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, penyebab paling mendasar dari maraknya hoaks adalah rendahnya minat baca. Bagaimana meningkatkan minat baca di era 4.0? Bisakah menjamin banyak buku di rumah, lantas mengapa penghuni rumah suka membaca? Ada 3 hal yang dapat memunculkan dan memelihara minat baca. Yang pertama yaitu menulislah, maka Anda akan membaca. Yang kedua, belilah buku, maka Anda akan membaca. Yang ketiga, bertemanlah dengan para readingaholic, maka Anda akan membaca. Oke, sekian dari saya, presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.